Selamat pagi jemaat kasih dalam Tuhan. Maranatha semua. Silakan duduk. Sungguh indah kita memiliki kesempatan untuk bernyanyi pada minggu pagi. Adalah hal yang sangat nikmat, ya, sangat nikmat. Tidak heran bahwa orang-orang percaya dari dulu sudah menyanyi memuji nama Tuhan. Daud, seorang yang sesuai dengan Tuhan, hatinya melimpah dengan puji-pujian, menulis kitab Mazmur yang begitu luar biasa bagi kita. Oke, tapi setelah menyanyikan lagu puji-pujian, kita ingin belajar firman Tuhan. Hari ini kita ingin melanjutkan lagi di dalam pembelajaran akan Injil Matius. Oleh karena itu kita masuk ke dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Suatu pengajaran yang kembali Tuhan berikan kepada kita lewat firman-Nya. Dan kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, Matius pasalnya yang ke-19. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapat, kita akan baca secara silih berganti. Saya mulai ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian ayat sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa dulu, minta penerangan dari Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami pada pagi hari ini datang bukan hanya sebagai individu-individu, namun lebih daripada itu sebagai satu jemaat, sebagai tubuh-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, yang kami rindu adalah Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan kami bisa dibangun. Dan Tuhan, kami sudah menyanyi, dan saat ini kami ingin belajar dari firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang menolong supaya apa yang telah Engkau inspirasikan kepada Rasul Matius ribuan tahun yang lalu itu bisa kami mengerti dan kemudian bisa kami tanamkan dalam hati kami untuk menjadi pelajaran yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih melanjutkan pelajaran dari kitab Matius, dari Injil Matius di sini. Dan di ayat 1 dikatakan setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu. Jadi ini adalah yang terjadi setelah pasal 18 selesai. Dan dikatakan berangkatlah ia dari Galilea.
Tuhan Yesus di pasal-pasal sebelumnya dia melayani di Galilea, dan Galilea itu ada di sebelah utara, saudara Tuhan. Dan katanya dari Galilea dia mulai datang ke daerah Yudea katanya. Dia berangkat dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang seberang Sungai Yordan. Dan ini berarti Tuhan Yesus sudah memulai perjalanannya yang terakhir menuju Yerusalem. Ini adalah fase akhir dari pelayanan dia. Dia sekarang sedang menatapkan mukanya ke Yerusalem, dan mulai dari pasal 19 sebenarnya sampai pasal 28 terakhir, ini adalah bagian terakhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Dan dia sudah mulai kasih tahu murid-muridnya, dia sudah mulai kasih petunjuk kepada mereka bahwa aku akan ditangkap, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia sudah mulai memberitahu, memperingatkan mereka akan hal-hal itu. Nah, mereka masih belum paham pada waktu itu. Kita masih ingat di pasal 16 bahkan Petrus sok-sokan mau menegur Tuhan Yesus, bahkan luar biasa ya, mau menegur Tuhan. Dan mereka belum paham akan hal itu, tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Oleh karena itu ini sudah memulai perjalanan dia yang terakhir ke Yerusalem. Namun tentu masih ada waktu, karena Tuhan merancang semuanya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan sambil Tuhan Yesus menuju Yerusalem, dia masih akan stop di beberapa tempat. Dan sambil dia stop di beberapa tempat itu, ada kesempatan bagi dia untuk masih mengajar, kesempatan untuk memberikan perumpamaan, kesempatan untuk memberikan nubuat dan lain sebagainya sebelum dia akhirnya disalibkan di Yerusalem. Dan salah satu kesempatan itu adalah yang kita temukan di pasal 19 ini. Kita dapatkan bahwa dia ada di seberang Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan memang membagi daerah Israel sebelah barat, Yerusalem ada di sebelah barat, dan berarti Tuhan Yesus ada di sebelah timur di sini, sebelah timur Sungai Yordan. Dan dikatakan dia 2 orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Jadi dimanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak mengikuti dia, dan dia menyembuhkan mereka dan mengajar mereka. Mungkin sampai dengan titik ini kita sudah terbiasa membaca kata-kata Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu sudah lazim, itu sudah berulang kali diulang dalam Injil Matius ini. Tapi seharusnya itu tidak membuat kita lupa akan betapa hebatnya itu. Ya, Tuhan Yesus bukan menyembuhkan sebagai seorang dokter saja. Dokter hanya bisa kasih resep, moga-moga sembuh. Gitu. Moga-moga, saudara Tuhan. Ya, bukan seperti orang-orang lain, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan sebagai Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, maka tidak ada satupun yang tidak sembuh. Dan ini adalah hal yang luar biasa sekali. Dan dikatakan di sini mereka mengikuti dia berbondong-bondong. Nah, pada saat ini muncul suatu serangan sebenarnya dari orang-orang Farisi di ayat yang ketiga. Tetapi serangan ini Tuhan pakai menjadi suatu momen untuk mengajarkan suatu hal yang sangat penting, yaitu tentang pernikahan. Dan itu akan menjadi topik kita pada hari ini, yaitu pengajaran Tuhan Yesus tentang pernikahan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pernikahan? Nah, pernikahan tentunya adalah salah satu hal yang sangat mendasar sekali di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini menyentuh semua kehidupan kita. Ya, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan tentang pernikahan. Ini adalah salah satu pasal yang penting sekali secara praktis, secara aplikatif di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita akan lihat beberapa hal di sini ya. Yang pertama kita akan melihat adalah pertanyaan yang diajukan. Coba kita lihat ayat yang ketiga, pertanyaan yang diajukan. Ayat 3, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kembali kita melihat orang-orang Farisi berulah di sini. Dan ya, mereka adalah orang-orang yang mereka memiliki jubah agama pada waktu itu. Tetapi mereka memiliki agama yang mati. Agama yang mencoba untuk masuk surga dengan kemampuan mereka sendiri. Bahkan orang Farisi pada waktu itu termasuk orang-orang yang sangat hebat beragama. Saking hebatnya beragama, mereka puasa, mereka punya aturan yang begitu ketat dan lain sebagainya. Tapi mereka mencoba untuk menyenangkan Tuhan ya, berdasarkan itu saja, berdasarkan usaha mereka. Dan oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mereka seringkali gagal untuk melihat apa yang Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan sebenarnya semua orang adalah orang berdosa. Tapi banyak orang Farisi karena mengandalkan usahanya sendiri, mereka tidak melihat diri mereka sendiri sebagai orang berdosa. Nah,
puji syukur tidak semua orang Farisi menolak Tuhan Yesus. Nanti ada cukup banyak orang Farisi yang percaya Tuhan Yesus juga, salah satunya Rasul Paulus nanti. Tapi kita melihat di sini bahwa orang-orang Farisi datang dan mencobai dia. Mencobai dia bertanya tentang perceraian, tentang pernikahan. Ya. Mereka bukannya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang misalnya, tentang kuasa dia. Mereka sudah melihat dia menyembuhkan begitu banyak orang. Mereka bukan bertanya kepada dia tentang bagaimana cara masuk sorga dan lain sebagainya. Mereka datang untuk mencobai dia. Sebenarnya bertanya kepada Tuhan Yesus adalah satu hal yang bagus. Anda bisa bertanya apapun karena Tuhan Yesus tahu apapun. Tetapi Alkitab memakai kata mencobai di sini, mengindikasikan bahwa mereka punya suatu maksud yang tidak baik. Mereka ingin menyandung Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu di kalangan orang Yahudi sendiri terjadi perdebatan yang besar antara dua rabi yang besar pada zaman itu. Yang satu adalah Rabi Hillel dan yang kedua adalah Rabi Shammai namanya. Dan Rabi Hillel adalah rabi yang sangat liberal pada waktu itu, dan yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi ini sebenarnya mereka ingin tahu apakah Tuhan Yesus setuju dengan Rabi Hillel atau tidak. Karena di dalam masalah perceraian, saudara kasih Tuhan, masalah perceraian, coba kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-24. Ya, kita buka dalam Ulangan pasal 24 karena nanti kita akan masuk ke sini juga. Di dalam Perjanjian Lama ada suatu aturan ya, mengenai pernikahan dan perceraian yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-24. Saya bacakan ayat yang pertama. Dikatakan di sini, Ulangan pasal 24 ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Oke, kalimatnya belum selesai sebenarnya ya. Nah, kalimatnya panjang nih. Jadi ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, lalu kemudian dia tidak suka lagi karena didapatkan yang tidak senonoh padanya. Lalu dia tulis surat cerai katanya, dan perempuan itu disuruh pergi. Dia dua, jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Intinya aturannya adalah ayat yang keempat, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Oke, jadi sebenarnya aturan Tuhan adalah kalau seseorang laki-laki sampai menceraikan istrinya, dia tidak boleh ambil balik lagi istrinya itu. Itu yang dinyatakan di Ulangan pasal 24 sebenarnya. Nah, tetapi yang diperdebatkan oleh orang Israel pada waktu itu adalah apa yang dimaksud dengan tidak senonoh di ayat 1 itu. Ya, jika seorang laki-laki mengambil perempuan menjadi istrinya, kemudian dia mendapati sesuatu yang tidak senonoh katanya. Apa maksudnya tidak senonoh ini yang memperbolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya? Ini yang diperdebatkan. Ya. Dan Rabi Hillel, salah satu rabi besar pada waktu itu, dia mengajarkan bahwa tidak senonoh ini apa saja. Pokoknya kalau suaminya tidak suka, maka boleh diceraikan. Misalnya bahkan katanya istrinya menggosongkan makanan suaminya, nah itu sudah tidak senonoh katanya, gitu ya. Nah, jadi ada istri yang masaknya kelamaan, ya suaminya sudah mau makan samcen misalnya, gitu kan? Samcennya gosong, waduh, suaminya, kamu gosongin makanan saya, keluar kamu. Itu boleh menurut Rabi Hillel. Ya. Sehingga kalau kita balik lagi ke Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ketiga, makanya pertanyaan dari orang-orang Farisi di sini adalah, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dengan alasan apa saja. Jadi pokoknya asal suaminya mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka akan istrinya, ya, dengan alasan apa saja dia boleh menceraikan istrinya. Itu adalah posisi dari Rabi Hillel pada waktu itu yang ada di abad pertama. Dan mereka mencoba menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan ini. Ya. Dan seolah-olah mereka ingin berkata, kalau kamu setuju dengan Rabi Hillel, ya, nanti kita akan serang lagi. Tapi kalau kamu bilang kamu tidak setuju dengan Rabi Hillel, nanti kita akan serang lagi, seperti akan kita lihat di sini. Oke.
Jadi ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi ini. Mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Ya. Di satu sisi mereka sudah bertanya kepada orang yang tepat. Tapi di sisi lain, motivasi mereka mau mencobai Tuhan adalah motivasi yang sangat buruk. Walaupun tidak paralel, tapi saya jadi teringat salah satu hal yang indah kalau kita punya anak ya. Kita punya anak kita makin besar. Sambil tumbuh besar mereka akan menanya kita banyak pertanyaan gitu ya. Dan kadang-kadang anak-anak kalau tumbuh besar mereka akan belajar sesuatu ya. Lalu mereka mau ngetes kita sudah sama Tuhan ya. Ada yang pernah merasakan begitu kalau Anda punya anak ya. Jadi dia belajar sesuatu, entah itu matematika, entah itu pelajaran lain ya. Lalu dia sangat seru sekali nih dia belajar sesuatu, terus dia pengen tahu bapaknya tahu nggak ini begitu kan. Nah, jadi dia tes bapaknya begitu kan. Tahu nggak dia kasih pertanyaan ya Pak? Ya kita senyum-senyum aja, kan? Ya, dulu saya juga udah belajar itu, gitu. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus jauh-jauh di atas itu lagi. Dia adalah penciptanya pernikahan sebenarnya. Ya. Jadi di satu sisi orang-orang Farisi ini sudah benar bertanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi motivasi mereka di sini, mereka ingin menjebak Tuhan Yesus, ingin menangkap kesalahan Tuhan Yesus dalam hal pernikahan. Ini sangat aneh sebenarnya dan salah tempat. Karena apa? Tuhan Yesus adalah yang mendefinisikan pernikahan itu. Dialah yang menciptakan pernikahan itu. Dialah yang ada di Taman Eden waktu dia menikahkan Adam dan Hawa. Oke, jadi itu adalah pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke intinya, poin kedua, yaitu penjelasan Tuhan Yesus tentang pernikahan. Ya. Setelah dihadapkan kepada pertanyaan demikian, Tuhan Yesus menjawab dari ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Penjelasan Tuhan Yesus tentang pernikahan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita? Pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dikatakan di sini, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, satu hal yang sangat menarik dari apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia memulai dengan kata-kata, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca? Tuhan Yesus sering melakukan ini. Ketika dia dicobai oleh iblis, apa yang dia katakan selalu? Ada tertulis. Ada tertulis. 3 kali dicoba oleh iblis, dia bilang, ada tertulis. Begitu dia mengalahkan iblis. Dan ketika orang-orang Farisi datang mencobai dia tentang pernikahan, dia berkata, tidakkah kalian baca? Apa maksudnya itu, saudara Tuhan? Tuhan Yesus mendasarkan otoritas dia kepada firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus, tadi kita bilang, sebagai pencipta pernikahan, dia bisa saja membuat aturan yang tidak ada tertulis dalam Alkitab. Boleh, dia punya hak untuk itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia bilang, tidakkah kalian baca? Dan ini memberikan suatu pola kepada kita lebih dari masalah sekedar pernikahan saja. Kalau Anda punya suatu pergumulan tentang suatu hal, kalau Anda punya pertanyaan tentang suatu hal, kalau Anda bingung tentang suatu hal, kemana Anda pergi mencari jawaban? Kemana Anda pergi untuk mencari hikmat? Apakah Anda pergi kepada dunia ini? Nah, bertanya, apa kata para ahli tentang cinta? Wah, misalnya, saya sedang mencari cinta. Saya pengen tahu apa kata sinetron tentang cinta. Wah, saudara, saya tidak anjurkan. Gitu ya. Bisa kacau itu. Atau saya punya pertanyaan tentang LGBT. Kemana saya harus mencari jawaban? Saya punya pertanyaan tentang segala macam isu dalam hidup ini. Saya punya pertanyaan tentang pekerjaan, saya punya pertanyaan tentang doktrin, saya punya pertanyaan tentang banyak lagi. Kemana Anda pergi mencari jawaban? Nah, Tuhan Yesus di sini, dia bilang, tidakkah kalian baca? Mereka tanya dia satu pertanyaan. Yang pertama dia sebut adalah, tidakkah kalian baca? Jadi dia ingin manusia membaca firman-Nya. Karena ada begitu banyak prinsip yang sudah terkandung di sini untuk menjadi pedoman bagi kita. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kemana Tuhan Yesus kembali?
Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, nanti dasar mereka adalah Ulangan pasal 24 yang tadi sudah kita baca itu. Nanti kita akan lihat mereka akan mengutip Ulangan 24 itu nanti di ayatnya yang ke-7 nanti. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya ingin berkata, kalau baca Alkitab, jangan sepotong-sepotong. Jangan mulai dari Ulangan pasal 24. Mulailah dari mana? Dari Kejadian. Gitu. Kalau membaca firman Tuhan, jangan dipenggal-penggal. Tetapi baca dari awalnya, katanya di sini. Sehingga dikatakan di ayat yang keempat, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sejak semula. Tuhan Yesus ingin balik lagi kepada desain awal. Apa yang Tuhan rancangkan tentang pernikahan. Kemudian dia kutip di sini Kejadian pasal 2. Dia kutip. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini mengutip dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Tuhan Yesus ingin berkata, sebelum kita masuk kepada Ulangan pasal 24 yang Tuhan Yesus tahu akan mereka kutip selanjutnya, kita pelajari dulu Kejadian pasal 2. Ketika Tuhan Allah, aku sendiri, Yesus sendiri sebenarnya, ketika Tuhan, Yehova, menciptakan pernikahan, menikahkan pasangan pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oh, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Ayat yang ke-6 adalah tambahan Tuhan Yesus sendiri. Ayat yang ke-6 bukan kutipan, ini adalah otoritas Tuhan Yesus. Tadi kita bilang bahwa dia punya otoritas. Dia berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini ada banyak sekali pengajaran. Kita bisa menghabiskan banyak waktu di sini. Kita bisa bicara mengenai yang begitu marak menjadi isu hari ini, yaitu masalah isu LGBT masuk di sini. Ya. Kadang-kadang ada orang berkata, Tuhan Yesus tidak pernah berbicara mengenai homoseksualitas. Dan mereka mau mengklaim bahwa itu cuma Paulus saja yang marah sama orang homoseksual. Karena Paulus di Roma pasal 1 ada berkata bahwa homoseksualitas itu mendatangkan murka Allah. Dan mereka bilang itu hanya Paulus saja. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong soal LGBT. Oh, salah sudah nggak Tuhan. Tuhan Yesus berbicara mengenai LGBT. Dengan cara apa? Dengan cara memberitahu bahwa desain Tuhan terhadap manusia awalnya seperti apa. Dan kalau kamu menyimpang dari desain ini berarti sudah keluar jalur. Dan Tuhan berkata, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi sebagai orang Kristen kita bisa dengan mantap berkata ada berapa jenis kelamin di dunia ini? Ada dua. Ada berapa gender di dunia ini? Ada dua. Ada dua gender. Sebenarnya kata gender itu sendiri agak sedikit bermasalah. Karena sebenarnya gender itu adalah istilah gramatis, saudara kasih Tuhan. Ya. Bukan istilah biologis. Ya. Belajar gender itu kalau Anda belajar Yunani, Ibrani, segala macam, belajar gender kata-kata. Gitu. Ya. Sebenarnya untuk manusia sebenarnya adalah jenis kelamin. Ya. Dan ada dua jenis kelamin. Ya. Tidak ada gender ketiga. Gender keempat, gender kelima, sampai ke-50, sampai batasnya di mana nggak ada yang tahu. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus berkaitan dengan LGBT. Dari awalnya dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Apakah ada orang-orang yang tubuhnya tidak sempurna dan cacat dan lain sebagainya? Ada. Tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Sama seperti ada orang yang kelainan misalnya. Kelainan dia ada orang punya jari 6. Tapi kalau kita ngajar anak kita, manusia punya berapa jari di tangannya? Tentu jawabannya adalah 5 jari dan total ada 10 kalau 2 tangan. Walaupun ada pengecualian nggak? Ada orang yang keluar 6 jari atau 4 jari dan lain sebagainya. Itu adalah kelainan. Demikian juga dengan masalah jenis kelamin dan lain sebagainya. Ada manusia-manusia yang mengalami kelainan pada jenis pada fungsi alat vital kelaminnya mungkin. Tetapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Tuhan laki-laki dan perempuan.
Dan ini adalah isu yang akan berkembang terus di dunia ini. Karena ini adalah isu yang ditiupkan oleh penguasa dunia ini. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan hanya masalah transseksual, tapi masalah pernikahan juga. Tuhan ciptakan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah desain awal Tuhan, saudara. Seperti yang orang sering dikatakan dalam bahasa Inggris, ya. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Ya. Saya tidak ada di sana, saudara yang kasih Tuhan, di Taman Eden, gitu ya. Jadi Adam and Eve, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dan itu kita bisa bicarakan panjang lebar. Tetapi yang Tuhan Yesus fokuskan di dalam desain dia di sini, selain aspek-aspek itu adalah dia berfokus kepada aspek bahwa pernikahan itu adalah suatu persatuan. Pernikahan adalah suatu persatuan. Ya. Katanya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada persatuan rohani di sini. Karena dikatakan apa yang dipersatukan oleh Allah, apa yang dipersatukan Allah dalam pernikahan ada persatuan rohani karena Tuhan mempersatukan. Dan oleh karena itu ini juga adalah desain Tuhan. Tuhan mendesain dalam pernikahan itu menjadi satu tim, menjadi satu tubuh, menjadi satu secara rohani. Ada suatu perjanjian yang mengikat di antara keduanya. Dan mereka menjadi satu unit yang saling mengasihi dan melayani Tuhan sebagai satu. Ini adalah desain Tuhan. Nah tentu sayang sekali ada banyak orang telah melanggar desain Tuhan ini. Tetapi kita perlu kembali kepada desain ini. Mulai dari yang belum menikah. Bagi orang yang belum menikah, pahamilah bahwa pernikahan itu bukan hanya suatu main-main. Bukan hanya suatu ya keren semua orang lakukan atau hanya untuk sesuatu yang fisik saja. Tetapi ketahuilah pernikahan itu berarti suatu persatuan. Jadi pertanyaannya kalau Anda mau menikah dengan seseorang adalah apakah saya mau menjadi satu dengan dia? Saya mau menjadi satu dengan orang ini. Dan kalau demikian Anda harus berpikir apakah kami sedang berjalan ke arah yang sama atau tidak? Jangan sampai nanti setelah menikah baru Anda dapatkan, ternyata dia mau ke sana, saya mau ke sini. Dan saya bukan bicara masalah mau pergi ke mall mana, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Itu masih bisa dikompromikan. Tetapi berbicara mengenai arah hidup, dan terutama arah rohani. Arah rohani Anda sama atau tidak? Beberapa waktu lalu, saya khotbah di Pemuda, tentang menunggu waktu Tuhan untuk pasangan hidup. Dan salah satu hal yang Tuhan jelas-jelas ajarkan dalam firman-Nya adalah, hai orang percaya, menikahlah dengan sesama orang percaya. Mengapa? Karena dengan demikianlah Anda punya satu arah yang sama. Dan Anda punya Bapa di sorga yang sama. Dan saya berkata bahwa Anda tidak akan mungkin, saya rasa akan jarang sekali ada orang yang mau menikah dengan seseorang yang berkata begini, saya mau menikah dengan kamu, tapi saya tidak mau mengakui orang tua kamu. Saya mau menikah dengan kamu, tapi saya tidak mau ada urusan dengan bapak ibu kamu. Anda mau gak menikah dengan orang seperti itu? Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu mengenai orang tua fisik kita, orang tua biologis kita. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga? Kalau kita menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau percaya Tuhan, bukankah secara efektif kita menikah dengan seseorang yang berkata bahwa saya tidak kenal Bapa kamu di sorga dan saya tidak mau kenal Bapa kamu di sorga. Ya. Fakta bahwa banyak orang Kristen mau melakukannya mengindikasikan betapa lemahnya hubungan dia dengan Bapa di sorga. Betapa lemahnya hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapa di sorga, Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling bermakna dalam hidupmu. Anda tidak mungkin akan menikah dengan orang yang tidak mau ada hubungannya dengan orang yang paling bermakna dalam hidupmu.
dengan pribadi yang paling engkau kasihi kalau engkau paling mengasihi Tuhan. Anda tidak mungkin akan melakukan itu. Tetapi fakta bahwa begitu banyak orang Kristen melakukannya mengindikasikan bahwa memang hubungan dia dengan Tuhan begitu lemah sehingga dia tidak apa-apa, bahwa pasangan hidupnya sama sekali tidak mengenal mestinya orang pribadi yang paling bermakna dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Tapi harus ada persatuan, saudara. Di dalam pernikahan ada persatuan. Dan ini bukan hanya untuk yang belum menikah. Demikian juga bagi yang sudah menikah. Yang sudah menikah, perhatikanlah apakah kita sedang melakukan desain Tuhan ini. Bahwa kita mempersatukan diri. Dan untuk bisa bersatu di sini berarti menjadi satu tim. Menjadi satu tim berarti harus ada pemimpin tim. Makanya Alkitab berkata ada strukturnya. Suami menjadi kepala rumah tangga. Istri menolong suaminya. Tim yang tidak ada pemimpinnya pasti kacau balau. Pasti akan dan berpotensi bubar karena ya udah, saya tidak setuju dengan kamu. Akhirnya masing-masing jalan sendiri. Tetapi Tuhan ingin di sini ada suatu persatuan. Dan bersatu ini, bersatu secara rohani, ada persatuan fisik. Keduanya menjadi satu daging. Terlalu banyak orang kembali, dia lompat-lompat, dia mau persatuan fisiknya, dia mau keintiman tanpa ada pernikahan. Dan itu juga sangat-sangat melanggar desain Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan merancangkan kesatuan fisik sebagai pelengkap, pemanis, dan puncak dari kesatuan semua yang lain. Ketika manusia sudah bersatu secara rohani dalam pernikahan, bersatu secara emosional di dalam kasih yang begitu kuat satu dengan yang lain, maka di situ dipuncaki oleh kesatuan secara fisik di dalam keintiman. Ini adalah desain Tuhan. Dan Tuhan kembali, ini adalah rancangannya, ini blueprintnya. Ini yang Tuhan inginkan. Dan begitu banyak orang kacau balau hari ini. Mengapa begitu banyak orang yang terkenal, pasangan-pasangan yang terkenal, artis lah segala macam, justru kebanyakan mereka, pernikahan mereka kacau balau. Mengapa? Karena mereka setelah menikah tidak pernah menyatukan hidup mereka. Mereka masing-masing tetap mempertahankan identitas masing-masing, mempertahankan arah tujuan hidup masing-masing. Mungkin mereka ketemu di lokasi syuting, orang bilang cinlok, begitu kan? Cinta lokasi, gitu. Ya. Untuk sesaat cinta lokasi. Ya. Tetapi kemudian setelah menikah, tidak ada persatuan itu. Mereka tidak berkata, oke, hidup kita sekarang sudah terjalin sehingga kita kemana-mana itu kita satukan arah. Dan mereka tetap mempertahankan individualitas masing-masing. Ya. Akhirnya yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ya. Dan lama dan lain sebagainya. Akhirnya masing-masing tetap mempertahankan, ya jalan saya. Dan pas jalan kita bertemu, kita menikah. Sekarang jalan kita sudah beda. Ya sudah, kita bubar. Ya. Begitu banyak orang di zaman modern sekarang punya konsep seperti itu. Ya pas jalan kita sama, kita menikah. Sekarang jalan kita sudah beda. Tapi mereka gagal untuk memahami bahwa ketika menikah Tuhan ingin satukan jalan kamu. Ya. Satukan jalan kamu, satukan hidup kamu. Kalau perlu ada yang mengalah, oh ya pasti. Sudah pasti ada yang mengalah mungkin. Ya. Sudah pasti ada yang berkata, oke, saya akan mengambil peran A, kamu mengambil peran B. Ya. Tapi kita mau menyatukan hidup kita. Dan supaya ini menjadi satu arah begitu. Oleh karena itu Alkitab berkata di tempat lain di 1 Korintus pasal 7, ya, suami istri katanya jangan saling meninggalkan terlalu lama satu dengan yang lain, ya. Karena di situ ada godaan dan lain sebagainya, ya. Oke, coba kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-19. Kita melihat di sini apa yang Tuhan katakan. Jawaban Tuhan pertama, Tuhan kembali kepada desain awal. Apa desain awalnya? Apa rancangan awal Tuhan untuk suatu persatuan yang tidak diceraikan oleh manusia?
Sekarang kita melihat penyimpangannya bagaimana. Penyimpangan dari desain awal Tuhan ini. Kita lihat ayat yang ke-7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kita sudah lihat tadi, mereka menggunakan Ulangan pasal 24. Dan dalam bahasa aslinya, kata-kata mereka sebenarnya lebih keras daripada yang diterjemahkan di bahasa Indonesia LAI di sini. Karena dalam bahasa aslinya, kata jika itu bukan ada jika di situ, tapi kata dan. Ya. Mereka bertanya begini, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menceraikan istrinya? Tanya situ. Ini dalam bahasa aslinya sedikit lebih keras penekanannya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka berkata, nah inilah yang jebakan yang mereka sudah persiapkan kepada Tuhan Yesus. Saya yakin mereka sudah memprediksikan bahwa Tuhan Yesus akan menjawab secara sangat konservatif. Tetapi mereka sudah mempersiapkan suatu jebakan. Seolah-olah ini bisa menjebak Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, nah pengajaranmu bertentangan dengan Musa. Pengajaranmu bertentangan dengan hukum Taurat. Ya. Karena di dalam hukum Taurat dikatakan ada aturan tentang surat cerai. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus tadi berkata bahwa ketika Tuhan mendesain manusia, pernikahan tidak didesain untuk bercerai. Dan mereka bilang, kenapa di hukum Taurat ada masalah surat cerai kalau begitu? Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Yesus menjawabnya di ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tuhan Yesus mengkoreksi mereka beberapa hal. Pertama, dari cara mereka menjawab, dari cara mereka mengutip Ulangan pasal yang ke-24 di sini, di ayat yang ke-7, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menceraikan istrinya? Seolah-olah cerai itu sesuatu yang Musa perintahkan. Padahal Musa tidak pernah memerintahkan cerai. Coba kita buka lagi Ulangan pasal 24. Yang tadi sudah kita buka dan kita baca dengan hati-hati di sini. Ulangan pasalnya yang ke-24. Perhatikan ayat yang pertama. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai. Jadi tidak ada perintah untuk cerai, tapi Musa menggambarkan suatu situasi yang memang sudah cerai. Begitu. Jika ini terjadi, Musa tidak pernah memerintahkan ceraikanlah istrimu. Tidak ada perintah itu dalam Alkitab. Ini yang disalahpahami oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi yang Musa atur adalah kalau ada orang yang menceraikan istrinya, maka Musa memberikan aturan, kalau dia menceraikan istrinya, memberikan surat cerai kepadanya, maka dia harus memberikan surat cerai kepadanya, dan sesudah itu dia tidak boleh mengambilnya lagi di kemudian hari menjadi istrinya. Ya. Jadi Tuhan berkata, karena kekerasan hatimulah itu. Ada suatu ilustrasi bahwa ketika kita melihat mobil, apa rancangan untuk mobil? Mobil tidak dirancang untuk nabrak pohon atau nabrak mobil lain, ya, kecuali mungkin bom kar di Dufan sana, gitu ya. Mobil dirancang untuk berjalan dengan baik, ya, di jalanan, tidak nabrak mana-mana. Itu adalah rancangan mobil. Tetapi apakah mobil kadang-kadang nabrak? Ya tentu. Ya. Dan ketika ada mobil yang nabrak dan ringsek dan lain sebagainya, lalu dibuatlah suatu aturan. Ketika ada orang yang melihat bahwa, wow, ini mobil begitu banyak yang kacau, yang tabrakan, yang hancur-hancuran begitu, saya ingin membuat suatu aturan tentang mobil-mobil yang rusak ini. Ya. Maka itu bukan berarti bahwa dia menginginkan mobil-mobil itu rusak. Ya. Atau bahwa mobil-mobil itu dirancang untuk melakukan itu. Sama sekali tidak. Ya. Rancangan awal dari mobil adalah untuk tidak nabrak. Ya. Tetapi ketika dia tabrak, kemudian ada suatu aturan
untuk mengatur kekacauan yang terjadi, untuk mengatur kekerasan hati yang terjadi di sini. Nah, itu yang dilakukan oleh Musa, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Dari semulanya tidak demikian, tetapi karena kekerasan hatimu. Sebenarnya aturan yang diberikan di Ulangan pasal 24 diberikan karena kekerasan hati orang Israel yang mereka bersikuku untuk menceraikan istrinya. Begitu. Dan Musa justru memberikan suatu perlindungan kepada perempuan-perempuan di zaman itu. Kita harus paham bahwa sebagai istri di zaman itu posisinya tidak seperti zaman sekarang ini. Di zaman itu istri tidak bisa menceraikan suami. Yang ada adalah suami menceraikan istri di zaman itu. Makanya kita melihat di sini aturannya dari sudut pandang laki-laki, barang siapa menceraikan istrinya. Nah, kita bisa nanti menerapkannya juga sebaliknya, barang siapa menceraikan suaminya. Ya, tetapi pada zaman itu belum ada. Kalau zaman ini sudah terbalik. Saya membaca statistik, 80% perceraian saat ini dimulai oleh perempuan. Ya, sudah berbanding terbalik dengan di zaman Tuhan Yesus. Di mana di zaman Tuhan Yesus hanya laki-laki yang menceraikan istrinya, tidak ada istri yang menceraikan suaminya. Sekarang sudah berbalik, saudara kasih Tuhan. Ya. Tetapi Musa menulis aturan itu untuk melindungi perempuan-perempuan. Ya. Sebenarnya supaya yang laki-laki juga berpikir dua kali. Kalau kamu mau menceraikan istrimu, dipikirkan baik-baik dulu. Ya. Harus jelas ini, ada suratnya ini. Ya. Jangan sampai kamu nanti menyesal dan lain sebagainya. Sebenarnya langkah ini adalah supaya mereka tidak terburu-buru. Bukan hanya ucap misalnya 3 kali, begitu kan? Atau apa lain sebagainya, atau 4 kali, atau berapa kalilah begitu. Diucap berapa kali, wah cerai, gitu. Ya. Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah, kalau kamu memutuskan untuk cerai, ini adalah tindakan yang sangat serius. Dan Tuhan tidak mau, ya, kalau misalnya perempuan itu diceraikan nanti, suatu hari diambil lagi. Maksudnya apa? Untuk melindungi apa, saudara kasih Tuhan? Tadi kan kita sudah baca, kalau seorang perempuan diceraikan, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain, lalu orang itu mati, dia tidak boleh balik lagi ke suami yang pertama. Ya. Dan ini ada banyak alasan. Jadi, nomor 1, kalau tidak ada surat cerai, maka status seorang perempuan itu sangat tidak jelas pada waktu itu. Ya. Dan kalau misalnya perempuan itu diceraikan lalu dia sukses, misalnya dia menikah dengan orang lain, lalu orang lain itu kaya dan lain sebagainya, lalu orang lain itu mati, lalu hartanya kan jadi milik istrinya, lalu suaminya yang pertama berkata, ini kan istri saya katanya dulu, karena sekarang perempuan ini sudah kaya raya, begitu. Ya. Lalu dia mau mengklaim lagi bahwa, ini istri saya. Nah, Tuhan bilang tidak bisa seperti itu. Kalau kamu sudah ceraikan, ya, berarti kamu tidak boleh ambil dia lagi. Ya. Itu adalah aturan di dalam Ulangan pasal 24. Dan aturan itu diberikan sebenarnya adalah untuk melindungi orang-orang yang diceraikan, istri-istri yang diceraikan pada waktu itu. Tetapi kalau kita kembali ke Matius pasal yang ke-19, Tuhan berkata apa? Bukan itu desain awalnya. Itu adalah penyimpangan. Perceraian adalah penyimpangan. Coba kita buka di dalam Maliaki, saudara kasih Tuhan. Maliaki pasalnya yang ketiga. Maliaki pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Sebenarnya dari ayat 14 juga bisa. Tapi kita lihat Maliaki pasal 2 dari ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Ini adalah kata-kata Tuhan. Aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Jadi sangat jelas bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan kalau perceraian terjadi, maka berarti pasti ada yang sudah salah. Entah salah satu pihak salah, entah dua pihak salah. Pokoknya pasti ada yang sudah tidak benar di situ terjadi. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasal yang ke-19. Kalau begitu, saudara yang kasih Tuhan,
Lalu penjelasannya bagaimana? Jadi kita sudah melihat ada desain awal, ada penyimpangan. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan kesimpulan kalau begitu. Kesimpulannya bagaimana mengenai masalah menikah dan bercerai. Itu kita baca di ayatnya yang ke-9. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini adalah pengajaran Yesus yang tegas, yang keras, bahwa bukan oleh karena alasan apa saja, seperti yang diajarkan oleh Rabi Hillel pada waktu itu. Tuhan tarik kembali ke Kejadian pasal 2. Dan Tuhan berkata di sini tegas. Nah, sebelum kita baca kata kecualinya itu, coba kita baca kalimat ini tanpa kata kecuali dulu. Kalimat ini akan berbunyi kalau tanpa kata kecuali begini. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kita hilangkan dulu kata kecualinya, supaya lebih simpel kalimatnya. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan, perceraian yang diakui oleh manusia, tidak diakui oleh Tuhan. Ya. Kamu boleh menceraikan istri kamu, ya, dan mungkin itu disetujui oleh pengadilan apapun, pengadilan negeri, pengadilan apa, ya, atau disetujui oleh keluargamu atau lain sebagainya, tapi di hadapan Tuhan itu tidak benar. Dan kalau kamu menikah lagi, maka kamu sedang berzina, kamu melakukan zina. Ini adalah pengajaran Tuhan. Ya. Dan kita bisa ubah, seperti yang kita bilang tadi, sama saja. Barang siapa menceraikan suaminya, ya, di masa itu, seperti yang saya tadi katakan, tidak ada istri menceraikan suami. Zaman sekarang sudah banyak, bahkan lebih banyak. 80% pernikahan di Amerika minimal, statistik yang saya baca, 80% perceraian dilakukan oleh pihak perempuan. Tapi kita bisa tarik prinsip yang sama. Barang siapa menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, sini. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus bahwa pernikahan itu memiliki nilai yang permanen. Ya, nilai yang permanen. Sekarang kita masuk ke masalah kecualinya. Tadi kita baca itu tanpa kecuali, untuk memahami arti dari kalimat itu. Tapi Tuhan Yesus menambahkan kata kecuali di sini. Apa maksudnya? Dikatakan di ayat yang ke-9. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi ada satu pengecualian yang Tuhan Yesus berikan, di mana seseorang bisa bercerai dan kemudian menikah lagi, dan itu tidak dianggap zina. Ya. Artinya itu adalah perceraian yang sah di mata Tuhan. Ya. Dan apa itu pengecualian yang Tuhan Yesus berikan? Katanya. Dia katakan di sini, kecuali karena zina. Kecuali karena zina. Sebenarnya kata yang persis dipakai di sini adalah porneia, yang lebih sering di dalam Alkitab diterjemahkan percabulan. Tetapi dalam konteks pernikahan, percabulan yang dimaksud adalah ketidaksetiaan secara seksual. Ya, dan ini termasuk ya perzinahan, ya, dan mungkin termasuk hal-hal lain yang tidak dianggap perzinahan secara klasik, misalnya seperti homoseksualitas dan lain sebagainya. Ya, percabulan, suatu ketidakbenaran dalam hal percabulan ini antara suami dan istri. Kalau ini terjadi, maka ada suatu solusi di sini, bahwa ada perceraian yang tidak akan dianggap zina oleh Tuhan kalau orang itu bercerai dan menikah lagi. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa ada pengecualian ini? Ya, jawabannya rupanya adalah karena hubungan intim dan dosa percabulan adalah dosa yang merusak salah satu dari definisi pernikahan itu. Kalau kita kembali ke definisi pernikahan yang Tuhan Yesus berikan di ayat yang ke-5,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tuhan ingin keintiman itu menjadi sesuatu yang khas pada suami dan istri. Dan ketika terjadi perzinahan, maka boleh dibilang fondasi dari pernikahan itu diserang. Definisi dari pernikahan itu sendiri diserang. Dan oleh karena itu, di sini ada suatu pengecualian, kecuali karena zina. Kalau kita tarik-tarik, di dalam perjanjian lama, perzinahan adalah salah satu hukuman, salah satu pelanggaran yang bisa dihukum mati, saudara kasih Tuhan. Dan mereka pernah coba tangkap Tuhan Yesus dalam kasus yang lain juga. Itu dicatat dalam Injil Yohanes. Mereka pernah tarik seorang perempuan, mereka berkata, perempuan ini kedapatan berzina, ketangkap tangan berzina. Namun menurut hukum Taurat kita harus membunuh dia, lempar dengan batu. Lalu mereka mau tangkap Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus terlalu pintar tentunya bagi mereka. Dan Tuhan Yesus tahu ini semua bohong-bohongan. Karena kalau perempuan ini ketangkap basah, mana laki-lakinya? Gitu kan? Di mana laki-lakinya? Laki-lakinya tidak muncul. Gitu. Jadi ini basah atau kering belum jelas, gitu kan? Ya. Nah, ini adalah setup, ini adalah jebakan, begitu. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Tuhan Yesus tidak membenarkan tindakan perempuan ini. Dan belakangan dia akan berkata kepada perempuan ini, pergi dan jangan berdosa lagi. Tapi saudara kasih Tuhan Yesus berkata, yang tidak berdosa lempar duluan. Jadi di dalam hukum Taurat, memang kalau orang ketangkap berzina atau orang terbukti berzina dengan 2 atau 3 orang saksi, dia bisa dihukum mati. Dan kita berkata bahwa kalau demikian adanya, maka orang misalnya ada yang berzina di dalam konteks suami istri berzina, kalau dihukum mati berarti kan mati dia. Berarti pasangannya bisa nikah lagi dong. Ya di dalam hukum Taurat kalau pasangannya dihukum mati karena berzina, ya dia bisa menikah lagi karena pasangannya sudah mati gitu. Sudah dihukum mati. Gitu. Nah di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi menghukum mati orang yang berzina. Gitu. Karena kita tidak lagi hidup di bawah teokrasi. Ya. Dan kita tidak lagi hidup di zaman Israel. Ya. Dan pemerintah-pemerintah sekarang tidak lagi menghukum mati orang yang berzina. Gitu. Tetapi apa kalau begitu? Ya. Salah satu opsi yang diberikan adalah perceraian di sini. Ya. Ada suatu opsi perceraian. Sekarang pertanyaannya yang berikutnya lagi. Ya, tadi pertanyaannya apa kecualinya? Kenapa kecualinya seperti itu? Dan pertanyaan yang ketiga yang sering diajukan adalah, kalau misalnya terjadi perzinahan, apakah berarti harus bercerai? Kalau terjadi perzinahan, apakah berarti harus bercerai? Dan jawabannya adalah tidak. Ya. Kalau terjadi perceraian, ada 2 opsi. Satu, perceraian, itu di Matius pasal 19 di sini. Opsi yang kedua adalah apa? Opsi yang kedua ada di pasal 18, yang kita baru bahas bulan lalu, yaitu apa? Pengampunan. Di mana Tuhan Yesus pernah berkata, kalau seorang saudaraku berbuat salah kepadaku, Petrus tanya kan, berapa kali aku harus mengampuni dia? Ya, gitu kan? Jadi ada 2 opsi. Ya. Kalau terjadi perceraian, kalau terjadi perzinahan, ya, bisa memimpin kepada perceraian, itu opsi pertama. Atau ada opsi kedua, yaitu pengampunan. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sendiri menjadi contoh bagi kita. Ya. Di dalam perjanjian lama, tidak semua kasus perzinahan lalu dihukum mati. Karena Tuhan memiliki kasih karunia dan pengampunan. Salah satu contoh yang paling jelas di dalam Alkitab adalah kasus Nabi Hosea. Hosea, Tuhan suruh menikah dengan seorang perempuan namanya Gomer. Dan Gomer ternyata tidak setia kepada dia. Tapi Tuhan tidak bilang sama Hosea, Hosea, bawa si Gomer itu. Ya, taruh dia di depan pasar sana, suruh orang lempar dia sampai mati karena dia tidak setia kepada kamu. Tuhan tidak bilang begitu sama Hosea. Tapi Tuhan bilang apa sama Hosea? Ambil kembali Gomer. Walaupun dia tidak setia kepadamu, beli dia kembali. Kasihi dia, karena itulah gambaran aku dengan Israel, Tuhan bilang.
gambaran aku dengan umatku yang tidak setia kepadaku. Ya. Aku mengambil dia kembali. Ya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Dan kalau ini dilakukan dengan benar dan alkitabiah, maka itu bisa memimpin kepada restorasi yang indah juga di dalam Tuhan. Ya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika misalnya seseorang hidup dalam perzinahan yang tidak ada pertobatannya, tidak mau bertobat, ya, tidak mau meninggalkan perzinahannya itu, maka disitulah mungkin bercerai adalah opsi yang terbaik di situ. Ya. Karena seseorang yang tidak mau meninggalkan perzinahan dia. Misalnya, suatu contoh yang paling jelas adalah kalau misalnya seseorang meninggalkan pasangannya. Kalau ada orang yang meninggalkan pasangannya, lalu dia menikah duluan dengan orang lain, maka dia sudah melakukan perzinahan duluan. Ya. Dia sudah melakukan perzinahan duluan, dan dia menikah dengan orang lain, bahkan berarti dia tidak ada niat untuk bertobat, untuk kembali lagi kepada pasangannya yang sebenarnya. Maka kita bilang bahwa pasangan yang ditinggalkan ini, pasangannya sudah lari, sudah menikah dengan orang lain bahkan, ya. Maka dia bisa di sini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Dia bisa menikah lagi dan itu tidak dianggap sebagai perzinahan. Dari semua ini kita mendapatkan suatu kebenaran bahwa perzinahan adalah dosa yang sangat merusak. Perzinahan merusak pernikahan, merusak hidup. Oleh karena itu janganlah kita terlibat dalam perzinahan, ya. Baik yang sudah menikah, jangan pernah mau terlibat dalam perzinahan. Di dalam Amsal sudah diperingatkan, adakah orang yang menaruh api di dadanya dan bajunya tidak terbakar, katanya. Tidak mungkin, ya. Oleh karena itu jangan kita menjadi bagian dari itu. Jangan kita menjadi bagian yang belum menikah. Jangan terlibat dalam perzinahan, ya. Baik itu dengan orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah. Karena itu adalah hal yang merusak. Baik, kita masuk kembali ke dalam Matius pasal 19. Kita lihat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tadi ada pertanyaan, kedua ada penjelasan Tuhan Yesus tentang pernikahan, dan yang ketiga sekarang adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang orang yang tidak menikah. Ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Wow, ini salah satu bagian dari kekerasan hati manusia, saudara. Lebih baik tidak usah kawin lah kalau begitu. Kalau saya setelah menikah bakal terikat dengan orang ini, lebih baik tidak usah menikah. Wah, apakah benar demikian? Berarti mereka belum memahami desain Tuhan tentang pernikahan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Akan tetapi ia berkata pada mereka, tidak semua orang yang mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yang menarik adalah, ada satu statistik yang saya baca, bahwa di dunia barat, belakangan ini angka perceraian menurun. Dan ini awalnya sedikit counterintuitif, karena kita pikir dunia semakin kacau, mestinya angka perceraian makin meningkat terus. Tapi ternyata tidak. Angka perceraian semakin turun. Tapi setelah diselidiki, ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Karena mereka tidak menikah, saudara kasih Tuhan. Ya, ya. Jadi di zaman dulu, ya, mereka menikah, akhirnya cerai gagal. Sekarang perceraian makin jarang, tapi bukan karena mereka mengikuti desain Tuhan. Perceraian makin jarang karena yang menikah makin jarang. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang, kalau bahasa Indonesianya, kumpul kebo, ya. Nggak tahu kebo yang mana dikumpul-kumpulin, gitu kan, ya. Mereka hidup bersama tanpa menikah. Ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin menyanggah itu ketika murid-muridnya berkata, kalau saya menikah, maka saya terikat dengan satu orang ini sampai seumur hidup saya, lebih baik nggak usah nikah. Tuhan Yesus, kamu ngerti nggak yang kamu ngomong itu? Ya. Kalau kamu memilih untuk tidak menikah, apakah itu didasarkan pada pengertian atau tidak? Gitu.
Boleh kamu tidak menikah, silakan. Tapi jangan sampai karena alasan yang salah. Gitu. Oh, saya tidak mau menikah, karena nanti saya terikat. Oh, jadi saya hidup bersama aja, nggak usah menikah. Itu lebih salah lagi. Gitu, ya. Jadi kalau kamu mau tidak menikah, Tuhan Yesus jelaskan, ada alasannya. Ya. Ada 3 alasan orang tidak menikah. Katanya. 1, karena lahir demikian. Ya. Lahir demikian, ada orang yang lahir cacat, entah ada kekurangan apa, yang tadi saya katakan ada kelainan tertentu pada dirinya, dia tidak bisa menikah. Oke, silakan. Ya. Yang nomor 2, ada orang yang tidak menikah karena dibuat demikian oleh orang lain. Nah, ini macam-macam. Kalau zaman dulu, zaman raja-raja, ada yang namanya dikastrasi atau dikasimkan gitu. Itu kasihan sebenarnya. Laki-laki ditangkap, dikasim gitu ya. Wah, dijadikan demikian oleh orang lain. Ya. Atau mungkin dijadikan demikian oleh cara-cara yang lain lagi. Pokoknya dijadikan orang, bukan kemauan dia sendiri. Ya. Tapi yang ketiga adalah, katanya, kalau ada orang yang tidak menikah karena keputusan dia sendiri demi kerajaan sorga. Dan kita akan temukan orang-orang seperti itu, misalnya Paulus, misalnya Yeremia. Dan mereka memilih untuk tidak menikah bukan karena mereka mau melanggar desain Tuhan, tetapi mereka memilih tidak menikah karena mereka sangat paham desain Tuhan, dan karena mereka menemukan sukacita yang cukup pada Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka karunia untuk tidak menikah. Maka orang-orang demikian, ya, mereka menjalani hidup sepenuhnya mungkin untuk Tuhan, sepenuhnya untuk pelayanan seperti Paulus dan teman-temannya. Ya, maka ini adalah alasan yang oke untuk tidak menikah. Tapi ketika murid-muridnya berkata, wah kalau gitu lebih baik tidak menikah, Tuhan tahu mereka belum paham. Mereka belum paham. Mereka hanya emosi sesaat. Dan Tuhan berkata, kalau kamu memang tidak mau menikah, kamu harus paham dulu, kenapa. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Tetapi kalau ada orang yang mau melakukannya, karena keputusan dia sendiri, demi kerajaan sorga, maka itu adalah hal yang indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita kembali lagi, apa desain Tuhan untuk pernikahan? Bagaimana kita melaluinya? Bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu yang tegas dan jelas. Dan Tuhan, Engkau yang menciptakan pernikahan, Engkau juga yang sudah memberikan seperti apa idealnya, yang bahagia seperti apa, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami mencoba menciptakan kebahagiaan kami sendiri, mengejar ide kami sendiri, maka kami seringkali menyimpang dari apa yang Engkau rancangkan. Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin, agar jemaat-Mu semakin paham akan firman-Mu, semakin mengerti, dan bisa menerapkan ini di dalam kehidupan, baik yang sudah menikah Tuhan, baik yang belum menikah, yang mau menikah, atau mungkin ada di antara tempat ini yang Engkau berikan karunia untuk tidak menikah, dan mau melakukan itu berdasarkan kehendak mereka sendiri. Engkau yang kiranya pimpin dan sertai. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.